Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelum dimulai, saya mengucapkan terima kasih yang besar kepada Bapak Ibu yang hadir pada Zoom kita pada malam hari ini. Eh, Kita memang di Zoom kali ini adalah Zoom yang spesial, tidak berharap banyak yang bisa bergabung, tidak berharap banyak yang bisa hadir, tapi alhamdulillah ini sudah 14 orang juga peserta di dalam Zoom webinar kita pada malam hari ini. Karena ini memang khusus Bapak Ibu ya, kita membahas tentang satu yang spesial dan memang sengaja tidak dibagikan ke banyak grup, ya, tidak sengaja tidak dibagikan ke banyak orang karena ini adalah bagaimana kita melanjutkan progres seleksi calon leader kita yang sudah kita canangkan dari beberapa minggu yang lalu. Baik, Bapak Ibu, pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan karunia Allah lah kita pada malam hari ini kita bisa bersama-sama dalam satu ruangan Zoom webinar pada malam hari ini. Ini atas berkat rahmat Allah Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa tidak ada satupun ya yang benar-benar terlepas dari kendalinya Allah. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu yang terjadi di bumi ini. Selembar daun jatuh juga karena ilmu dan pengetahuannya Allah. Nah, Bapak Ibu bergabung di dalam webinar kita pada malam hari ini itu juga takdir dan kehendak dari Allah. Artinya ini sesuatu yang bukan kebetulan, ya. Maka perlu dipahami ini mungkin sinyal dari Allah, ini mungkin jawaban atas doa-doa Bapak Ibu, ya. Mungkin saja Bapak Ibu, dan kita harus menyikapi secara positif. Baik, selanjutnya salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah panutan umat, ya, Nabi akhirul zaman yang memberikan syafaat. Nah, mudah-mudahan kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, kita langsung aja. Saya akan bagikan. Saya lihat kalau saya lihat namanya memang wajar ya, Bapak Ibu yang hadir adalah Bapak Ibu yang memang sebelumnya pernah mengikuti rangkaian dari seleksi calon leader. Mungkin ada yang baru, nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa menyimak dan mengikutinya. Saya akan bagikan layar saya dulu Bapak Ibu, insya Allah. Baik, Bapak Ibu sudah bisa lihat slide presentasinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, malam ini kita akan berbicara tentang pelatihan dasar, ya, pelatihan dasar seorang leader, ya. Ini adalah rangkaian sebuah perjalanan iman, refleksi, dan juga bagaimana komunitas. Perkenalkan, saya Kosa Putra, saya manajer PT Bunga Mas Mega Wisata. Alhamdulillah dipercaya oleh direksi untuk memberikan materi pada malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, Bapak Ibu. Ya, baik. eh Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang leader, Bapak Ibu. Tapi perlu kita persiapan terlebih dahulu. Nah, kemarin kita sudah men-screening Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Kita lewati rangkaiannya untuk menjadi seorang calon leader. Nah, pada malam hari ini kita kupas tuntas apa sih sebenarnya yang menjadi persiapan Bapak Ibu. Ini penting sekali, ya. Yang pertama, menata niat dan mindset kepemimpinan. Ya, nanti kita uraikan secara gamblang satu persatu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sudah menjadi agen full branding. Ya, ini persiapan wajib seorang calon leader Bung Mas. Kemudian yang ketiga, memahami ilmu dasar keagenan Bung Mas. Ya, ilmu dasar keagenannya itu seperti apa, teknisnya dan lain sebagainya. Mahir menggunakan alat bantu digital. Ya, kita punya sistem, kita punya alat bantu digital, ya, itu bisa dimanfaatkan Bapak Ibu dan harus mahir menggunakannya. Nah, kemudian menyiapkan target kerja. Nanti kita akan pandu Bapak Ibu supaya sesuai dengan judul tema kita itu 90 hari kita sudah bisa menuju ke Baitullah. Kemudian action. Ya, kita bertindak, bergerak sebagai contoh hidup
bagi tim Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu menjadi contoh hidup bagi timnya. Baik, Bapak Ibu kita coba bahas sedikit satu persatu. Yang pertama menata niat dan mindset leader. Di semua sesi Bapak Ibu, bahkan di sesi teknis pun, ya presentasi teknis atau webinar teknis, kita selalu berbicara tentang niat. Kita selalu bicara tentang mindset. Kita selalu bicara tentang fundamental. Kenapa penting Bapak Ibu? Karena segala sesuatu memang berdasar kepada niatnya. Niat menjadi seorang agent, ya mungkin saja berbeda dengan niat menjadi seorang leader, Bapak Ibu. Ya, niat bekerja di luaran sana mungkin berbeda dengan niat yang lain. Makanya perlu sekali kita kembali menghimbau Bapak Ibu untuk meluruskan niatnya. Karena di semua sesi memang niat ini adalah fundamental yang perlu dikuatkan. Ibarat Bapak Ibu bangun rumah, ya, bangun rumah tentu perlu pondasi yang kokoh. Tanpa pondasi yang kokoh, Bapak Ibu itu tidak mungkin rumahnya akan bertahan. Ya. Makanya dalam sebuah bisnis niat itu menjadi pondasi yang kuat. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah punya niat dan mindset leader, Bapak Ibu akan paham ya, alasan saya menjalankan ini kenapa? Tujuan kita menjalankan ini kenapa? Ya, alasan kita bertahan di bisnis ini kenapa? Ya, alasan kita mengejar impian kita kenapa? Apa? Itu jelas. Nah, itu makanya perlu sekali kita benar-benar meluruskan niat dan mindset leader. Niat itu apa? Niat itu sebenarnya adalah eh, keinginan, Bapak Ibu, ya. Keinginan dalam hati untuk melakukan satu tindakan. Kalau orang Arab bilangnya sengaja, mengartikan dengan sengaja. Niat itu dengan sengaja. Jadi menyengajakan. Nah, ini perlu Bapak Ibu perlu memahami konsep bahwasanya memang kita perlu bersengaja membangun bisnis ini, bukan secara kebetulan, bukan secara tiba-tiba, ya, bukan secara tanpa disengaja. Memang perlu disengaja. Bapak Ibu perlu menyengaja dengan niat yang kuat membangun bisnis sebagai seorang leader. Tidak bisa leader itu tumbuh dengan cara tiba-tiba, Bapak Ibu, ya. Tiba-tiba, tiba-tiba menjadi leader gitu. Nggak lucu, kisah ini nggak ada. Karena leader itu, keberhasilan itu kan berasal dari sebuah perjalanan. Jadi sukses ya, sukses itu adalah perjalanan. Yang menjadi sukses itu adalah perjalanan proses kita Bapak Ibu. Bukan bukan hasil akhir. Nah, ini perlu diluruskan. Jadi sukses itu adalah sebuah perjalanan. Ya, makanya perlu kita benar-benar menyengajakan niat kita untuk membangun bisnis dengan serius, Bapak Ibu, ya. Mantapkan niat Bapak Ibu untuk membangun bisnis yang besar, serius dan sungguh-sungguh, ya. Ini perlu dikuatkan dari awal, Bapak Ibu. Jadi nggak bisa coba-coba. Menjadi leader itu nggak bisa coba-coba. Bapak Ibu lihat orang yang tiba-tiba menjadi sukses dalam hidupnya, karirnya sukses ya, kehidupannya sukses, terus adalah orang yang tiba-tiba aja tanpa disengaja, tanpa planning, tanpa perencanaan, nggak mungkin itu Bapak Ibu. Ya, artinya kita perlu memantapkan niat dengan serius. Luruskan niat sebagai ibadah kepada Allah. Nah, ini adalah bagian dari ibadah supaya lebih mantap dalam hati kita. Ini adalah bagian dari ibadah. Jadi, Bapak Ibu di Bungo Mas itu, kalau pola bisnisnya itu kita adakan, kita bagi tiga. Yang pertama itu ibadah, yang kedua itu dakwah, yang ketiga barulah itu keuangan atau finansial, ya, atau niaga. Jadi jangan didahulukan niaganya, dahulukanlah ibadahnya. Sehingga ketika terjadi sesuatu dengan bisnis Bapak Ibu, ada tempat untuk kembali. Ada tempat untuk bersandar Bapak Ibu, ya. Maka perlu diluruskan niat sebagai ibadah kepada Allah. Baik Bapak Ibu, kita akan bicara tentang mindset kepemimpinan. Ya, ada dua hal di sini yang kita bicarakan. Yang pertama, mindset. Apa itu mindset? Yang kedua, kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Baik, Bapak Ibu, kita coba lihat apa itu mindset. Ya, coba saya akan berbicara tentang sudut pandang mindset itu apa sih? Pola pikir ya, apa yang dimaksud dengan mindset. Nah, saya mau cerita Bapak Ibu. Di layar Bapak Ibu sekarang ada sebuah mohon maaf. Ada seekor hewan yang imut
ya, lucu Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu tahu itu gajah. Bapak Ibu bayangkan sebuah gajah sirkus. Maaf, seekor gajah sirkus, ya. Bapak Ibu bayangkan seekor gajah sirkus. Gajah sirkus itu dirawat dari bayi, dari kecil dirawat. Kemudian dia dirantai, Bapak Ibu. Dirantai dengan rantai besi yang sangat kuat, dipasak kepada tiang yang sangat kokoh sehingga tidak bisa dilepaskan, ya. Dari kecil gajah itu berontak, ingin melepaskan kakinya, ingin lepas dari jeratannya, dari borgolnya, tapi nggak bisa terlepas. Ya, dia coba terus Bapak Ibu, tapi nggak pernah bisa. Dia coba terus, tapi nggak bisa. Ya, sampai dia dewasa. Ketika gajah itu tidak pernah bisa melepaskan kakinya, sampai dia dewasa. Nah, gajah itu setelah dewasa, kakinya tetap diikat. Tapi tidak lagi pada pasak yang kuat. Tidak lagi pada pasak beton yang kokoh, Bapak Ibu. Ya cukup pada tiang pancang kayu yang kecil. Tapi gajah itu tidak pernah lagi mencoba untuk melepaskan kakinya. Nggak pernah lagi. Ya, nggak pernah lagi Bapak Ibu. Ya, sampai anak-anaknya pun ya lihat itu orang tuanya ya nggak pernah melepaskan. Anak-anaknya juga memandang ya kita nggak bisa kemana-mana. Kira-kira seperti itu. Sehingga jadilah dia gajah sirkus yang dengan kursi yang tidak dipasak pun dia nggak bisa kemana-mana. Bapak Ibu paham cerita ini kira-kira? Kenapa gajah itu tidak pernah mencoba lagi untuk lepas? Ya, karena di dalam pikirannya dia meyakini, gajah ini meyakini bahwasanya dia tidak akan pernah bisa melepaskan ikatan itu. Dia tidak akan pernah bisa lepas dari rantai itu, Bapak Ibu. Ya, karena dia coba terus dari kecil nggak pernah bisa, sampai akhirnya dewasa dia nggak pernah bisa melepaskan. Nah, itulah yang kita sebut dengan mindset. Itulah yang kita pahami dengan pola pikir, Bapak Ibu. Sesuatu yang terbentuk di dalam pemikiran kita dengan informasi yang kita terima ya dari kecil yang secara berulang menjadi sebuah keyakinan. Nah, ini yang perlu kita lihat. Apakah mindset, apakah keyakinan Bapak Ibu itu sudah keyakinan yang benar? Banyak orang yang meyakini dirinya tidak bisa menjadi seorang leader. Banyak orang yang meyakini dirinya bukan orang yang sukses. Saya orang biasa saja, lahir dari keluarga biasa, berakhir menjadi orang yang biasa. Ini adalah pemikiran atau keyakinan yang salah, ya. Allah tidak pernah Bapak Ibu mentakdirkan kita lahir dengan keadaan buruk dan meninggal dengan keadaan buruk juga. Karena Allah menjanjikan perubahan jika kita merubahnya. Betul Bapak Ibu ya. Itu ada dalam ayat Al-Quran. Artinya apa? Kita perlu hati-hati tentang apa yang Bapak Ibu yakini hari ini. Jangan sampai seperti gajah sirkus. Ya, jangan sampai seperti gajah sirkus yang meyakini tidak pernah bisa lepas. Nah, sudah tertanam ya sejak dari kecil ya, dilatih input yang terus-menerus masuk ke dalam pikiran dan alam bawah sadarnya. Baik. Berikutnya kita bicara tentang kepemimpinan. Apa pula itu kepemimpinan Bapak Ibu? Ya. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah ya, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau memandu orang lain untuk mencapai tujuannya atau untuk mencapai tujuan bersama ya. Jadi pemimpin sebenarnya adalah sebuah kemampuan yang dimana kemampuan itu bisa dilatih Bapak Ibu ya. Kemampuan itu bisa dilatih. Jadi tidak ada orang yang lahir langsung jadi pemimpin ya, tiba-tiba jadi pemimpin, tidak ada. Ya, pemimpin itu adalah sebuah kemampuan yang dilatih terus-menerus. Ya, kepemimpinan itu adalah bagian dari sebuah seni, Bapak Ibu. Seni mengelola, ya, memahami, ya, bagaimana mengatur, ya, memanajemen dan lain sebagainya. Jadi, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau membantu orang lain. Jadi, ini adalah sebuah kemampuan. Ingat, ketika kita menyebut sebuah kemampuan, maka artinya kepemimpinan itu bisa dibentuk Bapak Ibu ya.
Tidak ada, sekali lagi kita tidak boleh meyakini bahwa kita bukanlah seorang pemimpin. Mindset ini Bapak Ibu perlu ditanamkan lagi di dalam hati kita, dalam pikiran kita, jika sebelumnya kita telah salah memahami tentang konsep dari mindset. Baik Bapak Ibu, kenapa mindset kepemimpinan harus dirubah? Nah, tadi sudah saya singgung juga. Ya, karena ketika Bapak Ibu ingin melakukan peran yang berbeda, itu dibutuhkan perilaku yang berbeda juga. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, kita mau melakukan hal yang berbeda, dibutuhkan perilaku yang berbeda. Nggak bisa kita melakukan peran yang berbeda dengan perilaku yang sama. Nggak bisa, ya. Sedangkan perilaku yang berbeda itu muncul dari mindset atau pola pikir yang berbeda juga. Contoh, Bapak Ibu ingin menjadi seorang pemimpin, tapi masih berpikir sebagai seorang yang bukan pemimpin dalam hatinya. Maka tidak bisa. Ya, saya perlihatkan dulu mindset atau pola pikir yang benar itu kira-kira seperti apa. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya Bapak Ibu. Ya, mindset atau pola pikir yang benar itu kira-kira seperti ini. Jika kita ingin membuat perubahan kecil, kita cukup mengubah perilaku kita. Tapi jika kita ingin membuat sebuah perubahan besar, maka yang perlu dilakukan itu adalah merubah cara berpikir Bapak Ibu. Ya, cara berpikir Bapak Ibu, bukan tindakan saja yang perlu Bapak Ibu rubah. Kita ingin membuat sebuah perubahan besar, tapi cara berpikir itu perlu dirubah, ya, Bapak Ibu. Sedangkan pola pikir yang salah adalah, nah ini bahasanya agak keras Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Definisi kegilaan itu apa? Definisi kegilaan apa? Mengharapkan hasil yang berbeda tapi terus-menerus melakukan hal yang sama secara berulang. Bapak Ibu, tidak mungkin kita mendapatkan hasil yang berbeda kalau rutinitasnya seperti itu terus-menerus. Ya, Bapak Ibu tidak mungkin mendapatkan rezeki Allah di subuh hari kalau bangunnya selalu jam 9, betul nggak Bapak Ibu ya? Itu tidak mungkin terjadi. Jadi sampai dibilang itu definisi kegilaan. Orang-orang yang mengharapkan hasil berbeda, tapi terus melakukan hal yang sama. Nah ini aneh. Ya, aneh Bapak Ibu. Menuntut berbeda, tapi tidak pernah merubah tindakannya, perilakunya, mindsetnya, pola pikirnya. Selalu sama. Bagaimana itu bisa terjadi sebuah perubahan? Ya, baik Bapak Ibu. Bayangkan apa jadinya. Nah, makanya kita perlu merubah mindset Bapak Ibu ya. Apa jadinya? Nah ini saya singgung tadi. Kalau seorang sudah bekerja namun mindsetnya masih sekolah, kuliah, mahasiswa. Bagaimana seorang yang sudah bekerja tapi dengan mindset mahasiswa? Bagaimana kalau Bapak Ibu sudah menikah namun mindsetnya masih single, bujangan ya? Ini nggak bisa bertahan lama Bapak Ibu ya. Jadi perlu dirubah mindsetnya, perlu muncul tanggung jawab. Bagaimana kalau seorang sudah menjadi pemimpin namun mindsetnya masih pekerja atau single fighter ya. Bapak Ibu sebagai leader yang kami canangkan pada malam hari ini itu tidak bisa bekerja dengan single fighter lagi, sendirian itu nggak bisa ya. Harus membangun tim. Maka perubahan peran harus dilakukan ya dengan perubahan perilaku yang sesuai. Ya Bapak Ibu, jadi untuk perubahan peran Bapak Ibu hari ini kita push Bapak Ibu ya. Kita bantu Bapak Ibu untuk menjadi leader dan kami berharap Bapak Ibu membuat sebuah perubahan mindset. Kami berharap Bapak Ibu merubah perannya, berharap merubah perilakunya supaya benar-benar bisa menjadi pemimpin ya. Bagaimanapun Bungo Mas adalah sebuah perusahaan besar dengan sistem yang bagus ya, dengan tim yang solid, tapi kalau Bapak Ibu tidak merubah mindsetnya, tidak merubah perannya, tetap dengan perilaku dan mindset yang sama, itu mustahil. Jadi hari ini Bapak Ibu sebenarnya benar-benar harus berubah sebuah pola pikirnya. Ya, apa mindset seorang leader, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu akan menjadi seorang leader. Bagaimana mindset seorang leader? Sikap positif. Sering sekali di sebuah seminar diceritakan cerita ini, Bapak Ibu. Bagi yang sudah sering mendengarnya, nggak apa-apa, kita ulang lagi ya. Ada sebuah perusahaan, Bapak Ibu, memiliki 2 orang salesman.
Ya, sebuah perusahaan sepatu memiliki dua orang salesman. Salesman ini ditugaskan untuk menjual sepatu ke sebuah daerah, di mana daerah itu ternyata tidak ada orang yang pakai sepatu, Bapak Ibu. Tidak ada pabrik sepatu, orang-orang tidak terbiasa menggunakan sepatu di daerah itu. Nah, dua salesman ini memiliki dua sikap yang berbeda. Salesman yang pertama berpikir, bagaimana mungkin saya berhasil menjual sepatu sedangkan di sini tidak ada orang yang menggunakan sepatu satu orang pun. Betapa susahnya saya ya menjual sepatu di mana di daerah ini orang tidak kenal dengan sepatu, orang tidak peduli dengan sepatu, orang tidak peduli dengan melindungi kakinya. Orang tidak terbiasa malah dengan sepatu. Itu salesman yang kedua. Salesman yang kedua, yang pertama, yang kedua akan berpikir, justru ketika di daerah ini tidak ada orang yang memakai sepatu, maka ini adalah kesempatan saya. Maka ini adalah potensi yang besar bagi saya untuk mengedukasi orang-orang yang tidak tahu tentang sepatu. Mengasih tahu bagaimana pentingnya penggunaan sepatu. Memberitahu bagaimana kesehatan perlu dijaga. Ini akan menjadi ladang saya untuk bisa sukses. Karena belum ada satupun orang yang menggunakan sepatu. Bapak Ibu perhatikan. Ya, kondisinya sama. Fakta di lapangannya sama Bapak Ibu. Tetapi dua sikap ini menentukan perbedaan hasil yang sangat jauh berbeda. Yang satu ke timur, yang satu ke barat. Ya, dua sikap yang berbeda, yang satu positif, yang satu negatif. Maka hari ini Bapak Ibu sebagai seorang leader itu perlu sekali memiliki sikap yang positif. Bapak Ibu perlu memberikan respon yang positif Bapak Ibu kepada semua hal yang terjadi di luar sana. Apapun kondisinya, apapun yang terjadi di luar sana, Bapak Ibu bisa memilih untuk bersikap positif atau bersikap negatif. Tergantung kepada Bapak Ibu. Ya, itu pilihan. Tapi ingat, seorang leader, seorang yang berhasil itu adalah orang-orang yang pada akhirnya memilih untuk bersikap positif, Bapak Ibu. Ya, itu dalam mindset seorang leader. Yang kedua, punya visi jangka panjang. Gak mungkin seorang leader tidak memiliki visi jangka pendek. Tidak mungkin seorang leader tidak melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Ya, visi dari seorang leader itu adalah jauh ke depan, di mana 2-3 langkah yang belum terpikirkan oleh orang lain. Biasakan Bapak Ibu untuk melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, Bapak Ibu. Ya, bukan keburukan orang yang kita perhatikan ya Bapak Ibu ya, bukan kejelekan orang yang kita lihat, bukan kejelekan orang yang tidak dilihat oleh orang lain, bukan. Ya, untuk jadi bahan gosipan, bukan Bapak Ibu, tapi sebuah visi yang bisa dibangun untuk keberhasilan kita. Ya, kemudian punya strategi yang jelas. Bapak Ibu, seorang leader itu punya strategi yang akan diterapkan dan itu jelas. Ya, ada rundown, ada turunan dari sebuah strategi jangka panjang. Ketika Bapak Ibu punya strategi jangka panjang, maka itu bisa diturunkan ya, dibuat anak tangganya. Tangga pertama, tangga kedua, dan seterusnya. Sehingga tujuan jangka panjang ini bisa dicapai. Bersama tim Bungu Mas, Bapak Ibu akan dipandu nanti untuk membuat strategi dan membuat rundown dari progres perjuangan Bapak Ibu di sini. Ya, bagaimana Bapak Ibu dalam 90 hari ke depan itu benar-benar sudah bisa umroh ke Baitullah. Kemudian yang paling penting juga seorang leader yang bisa berkembang itu adalah rendah hati atau humble. Bapak Ibu, sikap rendah hati itu perlu sekali ya. Sikap rendah hati perlu diperlihatkan ya. Bapak Ibu perlu dimiliki. Ya, bukan tinggi hati, bukan sombong, tapi rendah hati. Banyak sekali leader-leader yang akan memiliki tim yang kuat karena Bapak Ibu adalah penggerak orang-orang ya. Ketika mereka melihat Bapak Ibu humble ya, kita akan betul-betul loyal kepada seorang pemimpin yang rendah hati. Tapi kita tidak akan nyaman bekerja sama dengan seorang pemimpin yang sombong. Ya, Bapak Ibu akan merasakan efek luar biasa dari rendah hati atau humble ini. Ya, Bapak Ibu akan merasakan loyalitas dari tim yang hebat, Bapak Ibu. Ya, seorang leader ketika ingin menjadi seorang pemimpin yang besar, maka milikilah sikap rendah hati atau humble. Kemudian berikutnya mau belajar. Bapak Ibu mau belajar.
terus mau belajar dan terus merasa hijau. Saya bilang terus merasa hijau itu penting Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu tiba-tiba merasa kuning. Daun kalau sudah kuning terus apa yang terjadi Bapak Ibu? Busuk? Ya, makanya perlu Bapak Ibu kita terus merasa hijau, kita terus belajar karena dunia juga berkembang, teknologi juga berkembang, Bapak Ibu, ya. Kita perlu menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang bagaimana dunia kondisi hari ini, ya. Dunia hari ini, ya, digital marketing hari ini telah menjadi salah satu kunci, ya. Kalau dulu marketing yang marketing aja, jualan di pasar, ya, dengan iklan, dengan suara yang lantang mungkin itu bisa. Tapi hari ini Bapak Ibu kita bisa menjangkau orang ya ke dalam rumahnya, ke dalam kamarnya ya. 24 jam itu bisa kita jangkau karena semua iklan ya, semua promosi langsung ada di hadapannya, dalam genggamannya. Nah, kita perlu belajar Bapak Ibu ya bagaimana memanfaatkan teknologi digital juga. Hindari apa yang perlu dihindari ya. Kalau saya lihat Bapak Ibu yang ada di webinar kita hari ini mungkin dari faktor usia tidak jauh-jauh beda. Artinya Bapak Ibu mengenal Maradona ya. Maradona Bapak Ibu kenal ya. Kalau Gen Z ini nggak kenal nih Bapak Ibu ya. Teman-teman kita di kantor saya cerita Maradona itu nggak tahu karena mereka Gen Z semua ya. Maradona Syndrome. Apa itu Maradona Syndrome? Ya, Maradona, Bapak Ibu tahu Maradona ya? Maradona adalah legenda sepak bola dunia ya yang digelari tangan Tuhan ya karena menggolkan dengan tangan tapi nggak pernah apa namanya nggak kena pelanggaran gitu ya. Nah, Maradona itu adalah seorang legenda sepak bola, tapi ketika beliau diminta untuk melatih sebuah klub sepak bola internasional, dia gagal. Ya, karena Maradona adalah seorang player yang hebat, tapi bukan pembangun bisnis yang hebat. Ya, jadi Bapak Ibu seorang agent itu dinilai berhasil ketika dia bisa closing jamaah, betul. Bapak Ibu closing sebagai agent itu luar biasa, closing jamaah. Tapi seorang leader itu dinilai berhasil ketika dia bisa menciptakan agent yang closing jamaah. Jadi peran Bapak Ibu berbeda hari ini. Makanya Bapak Ibu, kita screening Bapak Ibu itu dengan seleksi yang luar biasa. Saya selalu bilang di beberapa kesempatan, dari hampir 1.000 ya undangan ya screening yang kita sebarkan, Bapak Ibu terjaring ya mungkin nggak banyak. Ya paling cuma 20 orang. Ya, karena kita memang mencari leader yang tepat, Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan hanya kemampuan teknis, melainkan keterampilan untuk mengolah sisi manusia atau people skill. Apa aja sisi manusia yang perlu Bapak Ibu olah? Bapak Ibu perhatikan betul, miliki rasa empati, ya, membangun kepercayaan. Bapak Ibu perlu memberikan arahan, bukan menyuruh-nyuruh. Ya, leader itu memberikan motivasi, ya, mencontohkan caranya. Leader itu diikuti karena dia melakukan, bukan karena menceramahi. Bapak Ibu ya, leader itu mencontohkan ya, bekerja bersama tim ya, bukan menunggu tim bekerja. Dia bekerja bersama tim. Dia mendengarkan, leader itu adalah pendengar yang baik ya. Dia menggunakan betul dua telinga daripada satu mulutnya. Ya, dia benar-benar mendengarkan ya, kemudian melayani dengan hati. Ini adalah peran seorang leader. Ya. Kemudian dulu kita berpikir kalau mau banyak hasil kita kerja keras. Benar, tapi sekarang Bapak Ibu bukan hanya keras, tapi kita kerja cerdas ya. Itulah tanda perubahan dari single fighter menjadi membangun tim. Ya, ingat Bapak Ibu, setiap agen yang sukses, setiap jamaah yang berangkat itu adalah pahala yang terus mengalir kepada Bapak Ibu karena Bapak Ibu menjadi wasilah dari keberangkatan dan proses mereka. Baik. Itu yang pertama Bapak Ibu. Saya panjang di sesi pertama mindset dan kepemimpinan, niat dan mindset kepemimpinan karena itu adalah pondasi Bapak Ibu ya, pondasi awal yang memang harus kokoh. Mudah-mudahan dengan penyampaian tadi Bapak Ibu paham ya, nanti bisa kita tanya jawab. Kita main cepat di sini Bapak Ibu karena sesi ini yang kedua ini sudah kita jelaskan beberapa kali ya. Bapak Ibu sudah harus menjadi leader ya, bukan agent lagi, tapi leader yang full branding atau memiliki identitas, atribut identitas ya. Harus Bapak Ibu. Leader yang ingin dipercaya timnya harus terlihat profesional
Nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa tanpa sikap profesional sebagai leader. Bapak Ibu tidak bisa membangun tim, ya. Akan rontok, ya. Bapak Ibu akan kelelahan. Branding, atribut atau identitas itu adalah syarat utama Bapak Ibu. Tanpa identitas, calon agen ragu, calon jamaah ragu, Bapak Ibu. Ya, makanya jangan sampai Bapak Ibu berjuang sia-sia. Kami di Bungomas telah melihat banyak sekali agen kami berhasil dan mereka selalu membangun identitas, ya, memiliki branding. Branding adalah kepercayaan, Bapak Ibu. Kepercayaan itu sama dengan tim yang terus tumbuh. Kalau kepercayaan terbangun, maka tim akan terus tumbuh, ya. Kalau tim Bapak Ibu tumbuh, maka Bapak Ibu akan menjadi seorang leader yang kuat, ya. Maka branding adalah fondasi awal untuk menjadi leader yang kuat, stabil, dan dihormati oleh tim. Ingat Bapak Ibu, leader itu melakukan bukan dengan mencontohkan, bukan memerintahkan. Ya, kita bukan atasan dengan bawahan dalam bisnis ini Bapak Ibu. Tapi kita adalah tim yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan bersama-sama. Ya, maka perlu sebuah identitas, ya, identitas agent, ya, identitas atribut agent atau leader. Nah, saya ulang bagi Bapak Ibu yang mungkin belum melihat, ya, bagian sesi ini, ya, walaupun sesi ini sudah kita atribut ini kita jelaskan selalu dalam setiap webinar kita, perlu kita ingatkan Bapak Ibu perlu memiliki identitas atau atribut. Ada rompi yang Bapak Ibu dapatkan, rompi eksklusif, ini bagus sekali. Bapak Ibu dapat MOU, kemudian ID card, ya, sebagai identitas. Bapak Ibu dapat shawl juga, shawl yang eksklusif. Ini shawl bisa, jadi sejadah bisa, ya. Bagus. Kemudian Bapak Ibu dapat SK penunjukan sebagai agent. Kemudian Bapak Ibu mendapatkan sertifikat resmi, bisa buka outlet atau kantor cabang, ya, bisa buka outlet atau kantor cabang Bungomas di tempatnya masing-masing. Ini salah satu contoh dari salah seorang agen kita, ya, Bapak Basri. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan banner, ya, banner stand, ya, yang berdiri. Ini contoh dari Kak Raisa, ya, Kak Raisa. Kemudian ini juga Bapak Ibu mendapatkan spanduk, ya, spanduk ukuran 3x1. Nah, ini contoh salah satu agen kita yang sudah full branding juga. Ibu Rini Widyastuti, seorang dosen, ya. Kemudian dari itu semua Bapak Ibu bisa buka kantor atau buka outlet, ya. Bisa Bapak Ibu manfaatkan space yang ada di rumah mungkin, ya, atau di tempat usahanya mungkin, atau di tokonya ada space Bapak Ibu bisa buka kantor sendiri, ya. Jadi ini adalah atribut resmi yang menciptakan trust dan kepercayaan. Terlihat Bapak Ibu kesungguhannya, ya. Berapa ini budgetnya? Ini Rp740.000 Bapak Ibu akan mendapatkan semua ini. Bapak Ibu bisa hubungi admin nanti, ya. Nanti akan ditempel nomornya di kolom chat, ya. Nomor admin bisa Bapak Ibu hubungi dan langsung lakukan pembelian di website juga bisa, transfer langsung ke rekening perusahaan. Sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu, atribut ini, identitas ini bukan untuk perusahaan. Perusahaan tidak mengambil keuntungan dari ini, ya. Malah cenderung perusahaan itu mengembalikan semua biaya Bapak Ibu 740.000 itu ke dalam bentuk branding Bapak Ibu, ya. Ini yang ada nilai berbayarnya, ya. Kemudian mengapa harus menjadi leader dengan atribut dan identitas? Nah, terbentuk tim yang solid Bapak Ibu. Kemudian, ya, solid Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya identitas, ya, kemudian timnya juga punya identitas, itu akan terbentuk tim yang solid, ya. Saya review sedikit menjadi agent itu dengan 15 tim, ya. Menjadi leader dengan 15 tim agent, ya, yang direkrut, ya, yang branding juga, ya. Kemudian terbangun aset jangka panjang, ya. Komisi besar dan lebih stabil, ya, tentu Bapak Ibu, karena spiritnya, semangatnya itu sama, ya. Orang-orang yang mengerti sistem, orang-orang yang tahu bahwa berjuang itu butuh pengorbanan, orang-orang yang tahu menghargai dirinya sendiri, itu adalah bagian dari tim Bapak Ibu, ya. Sehingga tim Bapak Ibu solid, komisinya besar, ya, bonusnya stabil. Kemudian passive income bisa berjalan dengan sendiri. Kenapa, ya? Karena Bapak Ibu sudah memiliki tim yang solid.
ya. Sebuah tugas mulia membangun kehidupan saudara-saudara kita. Jadi benar Bapak Ibu yang dicanangkan menjadi leader hari ini itu benar-benar punya kesempatan untuk membantu kehidupan saudara-saudara kita di luar sana. Kita sendiri terutama dan juga saudara-saudara kita, ya. Bisa kita Bapak Ibu ajak mereka menjadi agent branding. Mereka bisa membangun tim juga, ya, membangun tim, tapi bukan membangun tim untuk leader, karena yang menjadi leader itu ya Bapak Ibu, ya. Tim Bapak Ibu tidak Bapak Ibu ajak untuk menjadi leader, tapi dia adalah Bapak Ibu ajak untuk menjadi tim, menjadi agent yang memiliki atribut dan branding. Ya, kalau mereka masih membutuhkan tim untuk bekerja sama, ya mereka agent-agent Bapak Ibu bisa mengajak anggota, ya. Jadi mungkin perlu saya luruskan di sini karena Bapak Ibu hierarki dari Bungo Mas itu tidak seperti multi level marketing yang panjang. Hierarki dari Bungo Mas itu simple, sederhana dan ringkas, ya. Jadi Bapak Ibu dicanangkan menjadi leader bukan berarti Bapak Ibu membentuk leader lagi di bawahnya, tapi Bapak Ibu membentuk agent branding yang tetap dengan peranan bisa memimpin, tapi yang dipimpin adalah anggota. Ini perlu saya luruskan Bapak Ibu, ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dampak buruk jika tidak membangun tim, apa yang akan terjadi? Orang-orang potensial akan berkembang di tempat lain. Ingat Bapak Ibu, travel umroh itu terus masuk, ya. Setiap tahunnya, setiap harinya lahir satu travel umroh, satu perusahaan baru. Dan orang-orang di sekitar kita, keluarga Bapak Ibu, tetangga, saudara, itu bisa jadi orang-orang yang potensial. Tapi kalau Bapak Ibu tidak cepat ya mengembangkan tim, memberitahu mereka, maka orang-orang potensial ini bisa saja berkembang di tempat lain. Tidak menjadi timnya Bapak Ibu, tapi malah menjadi kompetitornya Bapak Ibu. Kita perlu bergerak cepat Bapak Ibu. Oke, bisnis berjalan lambat dan tidak stabil bagi orang-orang yang tidak membangun tim. Komisi kalah dan lambat mencapai impian. Ya, Bapak Ibu berjalan sendiri ya ketika tidak membangun tim. Kehilangan kesempatan dari keluarga dan rekan-rekan. Ya tentu saja kalau Bapak Ibu lambat maka orang-orang akan terus berkembang. Ya. Kemudian Bapak Ibu, nah ini struktur hierarki kita. Jadi yang ditawarkan untuk menjadi leader itu adalah Bapak Ibu, ya. Bukan berarti Bapak Ibu harus membentuk leader lagi di bawahnya, tidak. Tapi orang-orang di bawah Bapak Ibu tetap bekerja dengan tim, ya, membentuk anggota nantinya, ya. Ini saya berikan contoh hierarki sederhana ya dari Bungo Mas. Bapak Ibu pertama ketika bergabung itu diberikan akun agent, ya, AA. Kemudian tugas Bapak Ibu simple dan sederhana. Bapak Ibu mengajak orang-orang untuk ikut menjadi agent dan branding seperti Bapak Ibu juga, ya. Bapak Ibu mungkin akan mendapatkan agent 1, kemudian agent 2, 3 dan seterusnya sampai agent yang ke-15, ya. Ketika Bapak Ibu mendapatkan 15 agent, maka Bapak Ibu akan menjadi seorang leader. Bapak Ibu akan mendapatkan akun leader, akan diberikan akun leader ketika sudah terbentuk 15, ya, 15 agent branding juga. Kemudian kita ambil contoh. Kalau seandainya di posisi ketika Bapak Ibu telah menjadi leader, Bapak Ibu mendapatkan satu orang jamaah. Jamaah itu maaf ya, sebelumnya ini ada komisi ujroh, ya, agent itu 2 sampai 4 juta per jamaah, sedangkan overhead, ya, komisi yang didapat oleh leader itu 300.000 sampai dengan 700.000 per jamaah dari jamaah yang didapatkan oleh agent di bawahnya. Nah, kita coba lihat Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu di posisi ini, Bapak Ibu berhasil mendapatkan satu orang jamaah, anggap jamaah A, ya. Dari jamaah A ini Bapak Ibu daftarkan di akun agennya Bapak Ibu. Ya, bukan di akun leadernya Bapak Ibu daftarkan, tapi daftarkan di akun agennya Bapak Ibu. Karena AA ini, ya, itu adalah akun agennya Bapak Ibu, sedangkan AL ini itu adalah akun leadernya Bapak Ibu. Nah, daftarkan dia di akun agent Bapak Ibu jemaah, maka Bapak Ibu akan mendapatkan komisi, ya, komisi agent kurang lebih, ya, kalau rata-rata itu kita ambil 3,5 juta dikali 1 jamaah, maka dapat 3,5 juta. Yang hebat dari sini adalah ketika Bapak Ibu telah menjadi leader, maka Bapak Ibu mendapatkan overhead
sebesar Rp500.000 kali satu jamaah. Ya, kemudian Bapak Ibu terus mengembangkan timnya, membantu si A belum dapat jamaah, tapi si B A1 belum dapat jamaah. Ternyata A3 adalah agen yang berpotensi. Dia bisa mendapatkan 4 orang jamaah. Ya, apa yang terjadi? Kita lihat komisinya. Komisi si agen A3 itu 3.500.000 ya, anggap rata-rata kali 4 berarti 14 juta. Nah, kemudian Bapak Ibu dapat apa? Bapak Ibu dapat overhead leader. Kita ambil rata-rata 500.000 dikali 4 berarti 2 juta. Ya, artinya Bapak Ibu dari agen yang dari leader dari agen yang berhasil mendapatkan 4 orang jamaah, Bapak Ibu juga mendapatkan komisinya. Nah, inilah apa namanya struktur hierarki sederhana dari Bungo Mas. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya, memahami ilmu dasar keagenan. Ilmu dasar keagenan itu apa saja? Yang pertama, sebelum membangun tim, memimpin tim, leader wajib menguasai cara kerja sistem. Makanya Bung Omas, Bapak Ibu selalu mengadakan pelatihan sistem. Pelatihan sistem Bapak Ibu ya selalu. Nah, Bapak Ibu tinggal ikuti pelatihan sistem ini ya, akan sering sekali diadakan ya, tinggal tunggu undangannya di grup Bapak Ibu masing-masing ya. Pelatihan dashboard, website ya, kemudian aplikasi dan lain sebagainya. Bapak Ibu belajar alur closing bagaimana, pendaftaran jamaah itu bagaimana. Nah, kemudian yang nggak kalah penting, Bapak Ibu, cara membuat link promo, iklan, ya. Kemudian bagaimana link agent, ya, di-linkkan nanti ke sosial media Bapak Ibu. Memahami beda strategi perusahaan dengan program. Kita punya banyak sekali program. Perusahaan punya strategi, perusahaan punya program, Bapak Ibu, ya. Salah satunya program edukasi tour leader. Yang hari ini masih kita launching di Jakarta itu 6 free 1. Ya, Bapak Ibu dapat 6 jamaah, itu bisa berangkat menjadi asisten tour leader. Jadi Bapak Ibu akan diedukasi menjadi tour leader. Ya, kita ada program-program yang luar biasa. Bapak Ibu harus memahami aturan komisi dan bonus. Kira-kira seperti itu. Yang keempat, mahir menggunakan alat bantu digital. Malam hari ini saya tidak akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan alat bantu digital. Saya hanya memperkenalkan saja. Karena Bapak Ibu ada sesi khusus tentang memanfaatkan alat bantu digital ini. Saya hanya memberikan informasi bahwa Bung Omas telah memberikan sistem yang terintegrasi, yaitu ada dashboard. Dashboard ini ibaratnya seperti rumah Bapak Ibu, ya. Kemudian bisa bekerja, ya, jadi kantor juga. Semuanya lengkap di sini. Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak informasi di sini dari dashboard. Bisa merubah nama anggota, mendaftarkan nomor rekeningnya untuk terima komisi. Bisa di dashboard Bapak Ibu ya. Masuk lewat www.bungomas.co.id di Google atau pencarian. Ya, kalau Bapak Ibu sudah agent, tentu Bapak Ibu akan punya bisa login ke dalamnya. Kemudian didapat website pribadi agent juga. Website pribadi agent ya, saya sudah sering mencontohkan ada nomor WhatsApp Bapak Ibu di website pribadi dengan nama website yang bisa Bapak Ibu pesan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Ya, kemudian ada aplikasi Bung Omas. Aplikasi bisa di-download ya, di-download sekarang langsung boleh ya di Play Store dan App Store, Android dan iOS ya. Jadi kita punya semua kelengkapan sistem yang luar biasa, tinggal Bapak Ibu manfaatkan ya. Pelajari betul caranya Bapak Ibu. Ya, ikuti sesi pelatihan kita, pelatihan teknis kita. Kita rutin mengadakan setiap minggu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima, menyiapkan target. Bapak Ibu perlu menyiapkan target ya. CTA-nya apa sih? Ya, call to action-nya apa sih? Apa yang wajib dilakukan calon leader hari ini? Bapak Ibu, um, Bapak Ibu yang ada di webinar ini adalah calon leader yang perlu melakukan pertama, Bapak Ibu perlu buat grup WhatsApp sendiri. Calon agentnya. Ya, Bapak Ibu perlu undang ya mentornya di Bung Omas ya, atau admin undang untuk ikut bergabung dalam grup WhatsApp Bapak Ibu supaya Bapak Ibu sudah bisa punya tempat untuk membangun tim. Perlu punya wadah Bapak Ibu ya.
Buat grup WhatsApp bagi yang sudah menjadi agent ya, buat grup WhatsApp agent, Bapak Ibu branding dulu tentunya, miliki identitas atau atribut. Kemudian praktek langsung mendaftarkan agent lewat dashboard ya. Nanti Bapak Ibu praktek bagaimana mendaftarkan agent lewat dashboard. Yang penting tentu Bapak Ibu bergabung dulu ya, branding setelah itu, kemudian belajar dengan admin atau dengan timnya nanti atau dengan tempat Bapak Ibu mendapatkan informasi ini, belajar cara mendaftarkan agent lewat dashboard. Kemudian belajar juga, Bapak Ibu belajar juga dengan aktif di semua pelatihan online dan offline ya. Kita ada pelatihan online, kita ada pelatihan offline. Online itu hampir setiap hari Bapak Ibu. Bungomas itu mengadakan pelatihan hampir setiap hari. Hari Senin kemarin kita mengadakan pelatihan tentang cicilan umroh dengan kerjasama mitra. Selasa kita mengadakan pelatihan teknis juga tentang website. Ya, kemudian Rabu kemarin kita mengadakan webinar tentang agent basic. Hari ini kita belajar tentang leader basic. Ya, kemudian kita juga mengadakan pelatihan offline. Salah satunya yang terdekat itu tanggal 31 di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Kita ada pelatihan, insya Allah diadakan di Hotel Amaris. Ya, kita mengundang agen-agen. Kemudian juga akan diadakan pada tanggal 1 Februarinya di Merangin, Bangko. Ya, di Aula Kantor PU, Merangin, Bangko. Itu acara besar. Kita mengundang pembicara khusus nanti Bapak Ibu di acara tersebut. Bung Umas itu sangat luar biasa membantu Bapak Ibu untuk berkembang. Tinggal Bapak Ibu mau atau tidak memanfaatkan kesempatan ya. Manfaatkan juga seluruh sosial media untuk beriklan generik. Nah, kemarin ada yang bertanya di grup kita, bagaimana cara memanfaatkan iklan generik? Apa itu iklan generik ya? Karena pertanyaan sebelumnya adalah tentang Meta Ads ya, Bapak Ibu. Di kesempatan ini saya sampaikan bahwasanya kami lebih mensupport Bapak Ibu untuk beriklan secara generik. Bagaimana caranya? Itu perlu Bapak Ibu pahami bagaimana cara menggunakan website dan dashboard. Dan ikuti pelatihannya sehingga Bapak Ibu bisa beriklan secara generik di seluruh platform sosial media tanpa harus berbayar. Ya berbayar itu bagus Bapak Ibu, tapi ketika Bapak Ibu tidak memahami clue-nya, Bapak Ibu tidak memahami betul-betul strateginya, triknya, maka biasanya akan boncos ya, akan rugi kita Bapak Ibu beriklan yang berbayar. Ya, makanya kami mensupport Bapak Ibu untuk iklan generik. Insya Allah akan belajar dengan tim Bung Umas nantinya ya. Maka Bapak Ibu perlu segera closing full agent full branding atau agent yang identitas ya. Targetkan Bapak Ibu sebelum awal musim sudah menjadi leader yang qualified. Ya, sebelum awal musim Bapak Ibu sudah menjadi leader yang qualified. Awal musim itu kapan? Setelah ibadah haji. Ya, awal musim ya berarti berkisar bulan Juli. Juli Agustus ya Bapak Ibu targetkan sudah qualified menjadi leader dengan 15 agent yang branding yang Bapak Ibu rekrut. Kemudian Bapak Ibu ibarat dua tangan ya. Saya selalu mengibaratkan dua tangan bahwa Bapak Ibu mendapatkan sistem Bung Umas yang gratis. Ada dashboard, ada website, ada aplikasi. Ini free Bapak Ibu menjadi agent semuanya dapat. Website dengan nama pribadi dapat, tapi Bapak Ibu perlu yang berbayarnya. Bapak Ibu perlu menjadi leader yang full branding atau memiliki identitas. Nggak bisa diabaikan Bapak Ibu ya. Tanpa branding fisik, Bapak Ibu boleh punya nama website sendiri ya, tapi Bapak Ibu ketika tidak memiliki branding fisik ini timpang untuk bergerak ya. Sekali lagi ini untuk kepentingan Bapak Ibu semua. Ya, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu paham niat tulus kami bahwa ini bukan untuk perusahaan. Jadi harus seimbang Bapak Ibu ya. Baik, cerminan ya, apa yang Bapak Ibu dapatkan? Saya sudah spill beberapa kali di sesi pelatihan kita. Ini saya spill lagi, saya lihatkan lagi. Ini kita ambil, kita screenshot dari dashboard ya, dari sistem yang tidak bisa diutak-atik Bapak Ibu ya. Ini leader kita, salah satu leader kita, leader kita, agent yang sudah berhasil ya. Total komisinya 151 juta, ada komisi tertahan karena belum berangkat ya jamaahnya. Ya pada waktu itu ya, pada waktu diambil ya sudah dibayarkan 100 juta ya, masih tertahan 50.900.000 ya. Ini lunas-lunas ya. Ini ada berikutnya, kita ambil lagi dari dashboard juga agent kita yang lain. Ini
Ya, Bapak Ibu lihat sendiri total komisinya ada 240 juta. Ya, kemudian ada lagi yang lain ini 251 juta. Besar, ini baru yang tengah Bapak Ibu ya. Yang tengah, saya nggak tampilkan itu yang nilainya hampir setengah miliar. Saya nggak saya tampilkan. Ada beberapa juga yang nggak saya tampilkan ya. Saya nggak ingin Bapak Ibu melihat ini sesuatu yang mustahil nantinya. Ya, perlu Bapak Ibu meluruskan mindsetnya. Baik, Bapak Ibu, setelah ini seperti yang kemarin kita sampaikan minggu lalu, setelah ini kita ada kontrak moral, insya Allah ya, dan arah yang jelas. Kontrak moral itu adalah kontrak antara Bapak Ibu dengan kami, ya. Ini bukan kontrak yang bermaterai, tidak, ya, tidak ada gugatan hukum di sini, Bapak Ibu. Tapi ini perlu kami berikan kepada Bapak Ibu. Kontrak moral ini adalah sebuah kontrak yang memperlihatkan ikatan kerjasama kita, ya. Pentingnya Bapak Ibu punya arahan, pentingnya Bapak Ibu punya target, pentingnya Bapak Ibu punya tujuan. Apa hak Bapak Ibu, apa kewajiban Bapak Ibu, apa hak kami sebagai perusahaan, apa kewajiban kami sebagai perusahaan. Ini adalah kontrak moral Bapak Ibu ya. Tentu ya tidak ada eksekusi hukum di sini sama sekali. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut menerima kontrak moral ini, tapi kita perlu mempertegas kerjasama kita dengan kontrak moral. Insya Allah Bapak Ibu yang sudah bergabung menjadi agen ya akan segera kita bagikan kontrak moral ini ya. Besok insya Allah kita bisa bagikan, silahkan hubungi pengundangnya atau admin atau tempat Bapak Ibu, grup tempat Bapak Ibu bergabung ya. Bagi yang belum silahkan isi Google Form ya. Kita akan mengadakan challenge bagi Bapak Ibu 3 bulan ke depan. 2 bulan Bapak Ibu akan berjuang bersama dengan kami. Kita akan bantu terus. Kemudian 1 bulan untuk evaluasi. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan 15 agent branding. Sebenarnya Bapak Ibu bagi yang sudah pernah membangun jaringan, membangun tim, 15 itu tidak susah. Ya, insya Allah tidak susah Bapak Ibu. Karena saya sudah membuktikan juga. Kemudian tanda tangani kontrak moral, kita akan adakan onboarding dan mulailah membangun struktur. Tidak ada pasangan Bapak Ibu, tidak ada kejar-kejaran. Kami juga sekali lagi kami tekankan, kami lebih memilih 5 leader yang serius daripada 50 orang tapi setengah-setengah. Ya, kita perlu berada pada posisi seimbang dan berimbang antara Bapak Ibu dengan kami. Bapak Ibu leader, kami adalah mitra Bapak Ibu. Jadi kami mencari tidak banyak orang, ya 5 lebih baik daripada 50 tapi setengah-setengah. Ya, baik Bapak Ibu siap menjadi contoh hidup bagi timnya. Ya, praktekkan apa yang dipelajari. Praktekkan apa yang dipelajari dan ajarkan apa yang Bapak Ibu praktekkan. Saya ulangi, praktekkan apa yang Bapak Ibu pelajari, ya, dan ajarkan apa yang Bapak Ibu praktekkan, ya, bukan ajarkan apa yang Bapak Ibu pelajari. Jadi ajarkan apa yang Bapak Ibu praktekkan. Artinya apa? Bapak Ibu mempraktekkan terlebih dahulu, baru Bapak Ibu ajarkan. Supaya lebih afdol Bapak Ibu ilmunya. Ya. Tentukan rutinitas mingguan. Insya Allah kami siap menjadi mitra Bapak Ibu untuk berkonsultasi. Capai impian dengan SMART. Ya, apa itu SMART? Spesifik, measurable, terukur, ya, achievable, bisa dicapai, reasonable, masuk akal, dan time limit. Nah, bagian yang keempat ini, capai impian dengan SMART ini nanti akan kita adakan sesi pelatihan khusus, ya, khusus lagi bagi Bapak Ibu yang benar-benar sudah bergerak menjadi leader, sudah bergerak nih, ya, sudah bergerak, maka Bapak Ibu akan terus kami pandu. Kita akan ada sesi lebih tingkat lanjut lagi, yaitu bagaimana Bapak Ibu mencapai impian dengan SMART, ya, sesuatu yang spesifik, terukur, dan bisa dicapai dengan batas waktu yang jelas, Bapak Ibu, ya. Makanya ikuti terus pelatihannya. Apa persiapan wajib calon leader? Ini slide pertama yang saya tampilkan tadi, ya. Bapak Ibu kita review kembali hasil pembicaraan kita. 1 jam kita bicara di webinar ini. Yang pertama, menata niat dan mindset kepemimpinan. Ini perlu checklist Bapak Ibu, ya. Perlu Bapak Ibu miliki. Kemudian yang kedua, sudah menjadi agile fund branding. Harus di checklist juga. Segera, ya. Memahami ilmu dasar dan keagenan bunga emas. Perlu segera Bapak Ibu miliki ilmu dasarnya. Mahir menggunakan alat bantu, perlu checklist juga. Menyiapkan target kerja, perlu checklist juga. Berbuat atau siap menjadi contoh hidup bagi tim, perlu checklist juga. Ya, maka dari itu Bapak Ibu, sebagai penutup pada sesi kita kali ini,
Leader itu tidak lahir dari teori, Bapak Ibu, tapi dari keberanian untuk mengambil sebuah tindakan. Action pertama hari ini, bagi yang belum ya, bagi yang belum segera menjadi agent, bagi yang sudah menjadi agent segera putuskan untuk menjadi agent yang branding atau memiliki atribut atau identitas. Kalau Bapak Ibu masih menunggu waktu yang pas, ingat orang lain sedang bergerak, terus-menerus bergerak. Seperti dunia ini berputar tiada henti, membangun tim dan mengambil posisi yang seharusnya mungkin adalah posisi Bapak Ibu. Ya. Pelatihan ini bukan sekedar belajar, ini tahap kelulusan menjadi leader yang siap menghasilkan komisi besar, passive income, dan membangun aset tim yang hidup selamanya. Ya, karena bisnis kita jangka panjang, Bapak Ibu. Ya. Hari ini tentukan tetap menjadi penonton atau mulai menjadi pemimpin yang dihormati tim Bapak Ibu esok hari ya. Sekali lagi actionnya adalah buat grup WhatsApp-nya, daftarkan diri menjadi agent dan deklarasikan bahwasanya saya siap menjadi leader Bungo Mas. Ingat, kesempatan tidak menunggu orang yang lambat, yang bergerak cepat itulah yang akan menjadi pemimpin di musim ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Bapak Ibu telah mendengarkan pemaparan kita tentang leader, tentang bagaimana kita merubah mindset leader, tentang bagaimana kami membangun kembali kepercayaan Bapak Ibu ya, bagaimana kita membangun bisnis yang seimbang antara Bapak Ibu leader dengan kami perusahaan ya. Bismillah, bisnis ini membuat kita lebih dekat juga kepada Allah. Bapak Ibu, di layar Anda tampil nomor admin atau nomor admin pusat ya. Itu dipegang oleh Kak Roza, bisa dihubungi, bisa diskusi. Segera putuskan diri Bapak Ibu untuk menjadi agent dan agent full branding. Jika ada tanya jawab, silakan. Kita akan buka sesi tanya jawab. Saya tutup dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, silakan. Jika ada yang mau ditanyakan mungkin, atau kita coba lihat kolom komentar, mungkin ada Roland ya. Oke. Gimana sistem rekrut jamaah? Baik, ini dari Pak Yuris ya, Ibu Yuris, Bapak Yuris ya. Sistem rekrut jamaah. Bapak Ibu nanti akan diajarkan bagaimana teknisnya, tapi yang pasti merekrut jamaah itu Bapak Ibu mendaftarkan lewat aplikasi atau bisa juga lewat dashboard. Ya, Bapak Ibu daftarkan di akun agennya Bapak Ibu. Ya, kemudian itu akan terintegrasi langsung real time di sistem Bungo Mas. Ya, langsung di sistem Bungo Mas. Ya. MOU itu apa saja isinya Kak Admin? Ibu Nurul Bibik, MOU itu isinya adalah perjanjian kerjasama antara Bapak Ibu berhak membuka outlet atau kantor. Jadi kita memberikan MOU, Memorandum of Understanding ya, itu adalah surat perjanjian kesepahaman atau nota kesepahaman antara Bapak Ibu dengan kami tentang berhaknya Bapak Ibu menjadi pemegang outlet di daerah Bapak Ibu. Jadi kita berikan MOU-nya. Bapak Ibu telah berhak membuka outlet atau kantor cabang Bungo Mas di daerah Bapak Ibu. Ya, di kelurahan dan kecamatan Bapak Ibu itu boleh. Ya, bagi agen yang sudah branding itu punya hak untuk buka kantor sendiri ya, kantor outlet lah kita bilang seperti itu. Jadi SCMOU itu adalah kesepakatan kerjasama. Jadi syarat untuk jadi leader harus mendaftarkan agen 15 ya. Maaf saya baru gabung. Ya, Ibu Nadira. Ibu Nadira tentu berproses pertama kali menjadi agen terlebih dahulu Ibu ya, Ibu menjadi agen, kemudian Ibu mengikuti qualified ya, kualifikasi untuk menjadi leader. Kualifikasi menjadi leader itu ada dua. Yang pertama, Ibu Nadira perlu menjadi agen yang full branding atau memiliki atribut dengan budget Rp740.000, mendapatkan apa yang tadi saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu Nadira perlu melakukan rekrutmen 15 orang agen. Ya, prosesnya itu kita kasih kesempatan challenge-nya untuk 2 bulan plus 1 untuk evaluasi nanti. Insya Allah akan dipandu oleh tim.
ya. Baik Bapak Ibu, apakah di sistem Bunga sudah diatur hierarkinya di sistem atau masih manual dengan catatan saja? Di sistem Bunga Mas itu sudah diatur hierarkinya by sistem real time. Real time. Saat itu juga Bapak Ibu mendaftarkan seorang agent, saat itu juga akan terlihat di dashboard. Saat itu juga jamaah bayar DP, saat itu juga akan muncul komisi Bapak Ibu di dashboard. Ya, real time, nggak ada manual. Ya, Masya Allah, Bung Umas memang sangat concern pada hal ini karena ini menjadi kendala dan permasalahan di lapangan. Ya, kalau manual seperti itu. Makanya seluruh agent harus mendaftar di sistemnya Bung Omas. Kalau tidak daftar di sistemnya Bung Omas, nanti kita takut terjadi fraud, terjadi kecurangan di luar sana. Bisa jadi Bapak Ibu dipotong komisinya. Ya, makanya kita khawatir hal itu, kita membuat sistem yang rapi, ya, terintegrasi, ya. Apakah semua agent yang kita daftarkan mereka juga dapat website? Betul. Semua agent yang didaftarkan itu dapat website yang juga bisa dipesan nama websitenya. Bisa dipesan nama websitenya. Jadi masing-masing karena mereka akan berkembang sendiri, Bapak Ibu. Ya, dia berkembang sendiri dengan apa namanya dengan alat bantunya. Dia punya senjata sendiri. Jadi website itu menjadi senjata setiap orang yang ada di Bungomas. Ya, nanti belajar di sesi trainingnya dengan Kak Roza ya. Insya Allah Kak Roza bagus sekali menjelaskannya. Eh, Bapak Ibnu, maaf baru gabung. Syarat menjadi agen yang punya identitas resmi Bung Emas apa saja? Syarat menjadi agen yang punya identitas itu hanya membeli branding, Pak Ibnu. Ya, membeli branding itu bisa dilakukan langsung di dashboard. Ya, langsung di dashboard bisa. Masuk dari Google, pencarian Google ya, ketik www.bungomas.co.id ya, .co.id. Masuk di situ, nanti lihat paket di situ ada di arrangement itu bisa lakukan pembelian. Kalau ragu bisa hubungi Mbak Roza ya, Kak Elvira Roza. Nomornya tadi sudah kita tampilkan. Untuk melihat bagaimana real time-nya komisi dan real time-nya hierarki, silakan. Oh ya, nih Kak Roza ya. Terima kasih Kak Roza bantuan jawabannya. Ya, bisa ikuti sesi Zoom meeting teknis nantinya ya dengan Kak Roza langsung. Terima kasih Kak Roza. Baik, Bapak Ibu, kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan silahkan ya. Tugas kita hari ini sebenarnya lebih banyak ke teori ya, tidak praktek ya, karena memang kita pengen merubah mindset. Malam hari ini adalah sesi penutupan dari program seleksi leader ya. Setelah ini Bapak Ibu tetap bisa ikuti pelatihan-pelatihan berikutnya, bukan tidak ada lagi, tetapi ini rangkaiannya sudah berakhir ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah apa namanya siap, segera closing untuk menjadi leader ya, silahkan. Ya, ini beli perlengkapan branding ya, ini di website ya, atau hubungi nomor admin pusat kita Kak Roza ya. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada yang ditanyakan atau insya Allah paham dengan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Yang dibutuhkan adalah action Bapak Ibu ya. Action. Pertemuan di Bangko, apa hari itu juga harus dapat calon agent? Oh enggak, Ibu Tumini. Pertemuan di Bangko, pertemuan offline itu adalah seminar besar, itu adalah ajang atau alat bantu. Disitulah Ibu berkesempatan untuk mengundang sebanyak mungkin calon agent Ibu. Ibu Tumini kalau perlu habiskan 10 tiket ya atau 20 tiket. Undang sebanyak mungkin orang yang Ibu kenal, tetangga keluarga yang memang pantas, yang memang Ibu pikir bisa menjadi agent ya. Kalau tidak pun nggak apa-apa, tetap diundang. Mudah-mudahan insya Allah jadi jamaah ya. Ibu silakan Ibu undang sebanyak mungkin di hari tanggal 1 Februari ya di kantor PU Bangko. Insya Allah Ibu ya, manfaatkan pertemuan. Itu pertemuan luar biasa untuk membantu Ibu dan tim Bangko berkembang. Itu pertemuan memang dibuat untuk Bapak Ibu agent.
yang ingin menjadi leader. Itu khusus kita buat untuk Bapak Ibu menjadi leader. Manfaatkan, Bu. Ya, undang sebanyak mungkin. Ya. Oke? Manfaatkan itu Ibu Tumini. Ada lagi yang lain mungkin silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditulis atau bisa ditanyakan langsung. Ya. Kalau seandainya tidak ada, mungkin kita bisa tutup sesi ini. Oke, masih ada. Kalau kita leader agent, ada agent yang mau jadi leader agent juga, apakah bisa, Pak? Ada pengaruhnya dengan override ya, komisi? Baik. Bapak Ibu, Bungomas itu sistemnya simpel dan sederhana. Jadi hierarkinya tidak dibuat panjang. Jadi tugas Bapak Ibu sebenarnya bukan membangun leader, bukan membangun orang menjadi leader. Tugas Bapak Ibu membangun orang menjadi agent. Ya. Jadi kalau ada agent yang mau menjadi leader, sebenarnya tinggal Bapak Ibu arahkan. Posisinya bukan leader. Dia boleh membangun tim juga. Ya, sebagaimana membangun tim itu adalah memang salah satu trik bekerja yang bagus, tapi bukan menjadi leader, tetap menjadi agent, Ibu. Ya. Mohon maaf, namanya di sini yang muncul Oppo A38 ya. Saya nggak tahu Bapak atau Ibu. Jadi orang-orang yang Bapak Ibu ajak bukan dijadikan leader, tapi tetap menjadi agent. Boleh nggak punya tim? Boleh. Terus siapa yang mereka rekrut? Yang mereka rekrut itu adalah anggota. Jadi di bawah agent itu masih ada satu hierarki yang tersisa yaitu anggota. Ya. Jadi mereka boleh, agent-agent itu boleh merekrut anggota sebanyak mungkin. Boleh. Ya, sama dengan Bapak Ibu boleh merekrut agent sebanyak mungkin. Tapi tidak tidak diperuntukkan untuk menjadi leader. Tetap posisinya agent, tapi dia akan memiliki anggota untuk bekerja bersama-sama. Makanya dia boleh untuk dia harus full branding juga. Nah, dia punya anggota, nanti anggotanya tidak perlu full branding, tidak perlu memiliki identitas, nggak wajib, ya. Tapi yang harus itu adalah agentnya yang Bapak Ibu rekrut. Oke, baik. Ada lagi kira-kira? Jadi Bapak Ibu tugasnya adalah untuk anggota dapat komisi juga, betul Ibu Nadira. Anggota dapat komisi juga. Jadi anggota itu nanti akan mendapatkan komisi yang nanti akan diinformasikan di sistem ya, dapat komisi. Sedangkan agent yang Bapak Ibu rekrut, Bapak Ibu Nadira, mohon maaf Ibu Nadira punya si A sebagai agent, kemudian si A ini punya anggota. Nah, agent A ini akan mendapatkan komisi dari anggotanya. Anggotanya juga dapat komisi dari jamaah yang dia rekrut. Begitu juga Ibu Nadira sebagai leader nantinya, komisi override-nya tetap hidup. Ya, tak masuk. Kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi kita tidak membina orang-orang menjadi leader juga, ya. Kita siapkan ke bawah. Agent-agent itu siapkan untuk membangun tim dengan anggotanya. Kira-kira seperti itu. Tetap dapat komisi ya Ibu ya. Anggotanya tetap dapat komisi. Tapi nanti akan kita sampaikan di sistem komisinya. Gitu. Oke. Jadi ini bekerja dengan tim memang luar biasa bagus. Silahkan Ibu, kalau ada yang kepikiran untuk ditanyakan, silahkan. Jika tidak ada, Bapak Ibu, jika tidak ada, boleh Bapak Ibu nanti hubungi Kak Roza ya dengan nomor yang sudah dicantumkan di 0811 749 636 ya. Silakan dicatat nomornya dan disimpan ya. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya ingin tutup sesi ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ingat satu hal Bapak Ibu, sesi webinar yang terus diadakan terus-menerus itu adalah alat bantu. Sebagian dari alat bantu juga. Jadi ketika Bapak Ibu hadir, usahakan juga, contoh sesi kemarin, itu adalah sesi agent basic. Jadi itu adalah kesempatan Bapak Ibu untuk hadir dan mengundang orang sebanyak mungkin. Ya, insya Allah sesi agent basic akan kita adakan lagi minggu depan, manfaatkan itu. Kemudian juga pelatihan-pelatihan teknis. Kalau sudah jadi leader bisa ada peluang umroh ya Pak, untuk berapa jamaah? Banyak sekali ya. Otomatis insya Allah ya, leader itu memang kita canangkan untuk bisa berangkat umroh. Makanya kita program leader
Banyak sekali programnya, banyak sekali. Ya, banyak sekali programnya. Kemarin itu kita buka program 5 pernah kita buka program 5 free 1 untuk embarkasi Padang. Sekarang kita masih buka program 6 free 1, 6 jamaah free 1 orang keberangkatan di Jakarta, ya. Sudah ada di dashboard, sudah ada di website, sudah ada di aplikasi. Silakan Bapak Ibu lihat, ya. Itu dengan paket keberangkatan di, kalau saya tidak salah, 26.900.000, ya. Paket yang cukup ekonomis, ya. Itu 6 free 1, tapi embarkasinya Jakarta, ya. Seperti itu. Itu agent ya Pak. Kalau leader, kalau ya leader sama Bapak Ibu. Program ini terbuka untuk agent dan leader juga, ya. Leader juga dapat program seperti ini. Makanya programnya sebenarnya kita kasih nama edukasi tour leader, ya. Agent yang mengejar posisi leader. Jadi Bapak Ibu sekarang nih yang ada di wilayah yang bisa mengembangkan Jakarta dan sekitarnya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan. Sebelum menjadi leader pun Bapak Ibu bisa rekrut 6 jamaah untuk bisa berangkat, ya. Free 1 itu mendapatkan apa namanya edukasi atau pelatihan untuk menjadi tour leader. Jadi istilahnya asisten tour leader Bapak Ibu. Ya, sebelum Bapak Ibu bisa membawa jamaah banyak. Untuk leader bagaimana selanjutnya? Banyak lagi program-program lain untuk leader nantinya. Ya, program tour leader itu banyak. Banyak Bapak Ibu. Ya, kalau yang pasti satu grup itu insya Allah langsung berangkat. Untuk komisi dari closing jamaah masuk ke rekening sendiri atau ke rekening leadernya Pak? Kalau kalau kita masih di posisi agent. Bapak Ibu di posisi agent itu sudah bisa mendaftarkan nomor rekeningnya, nomor rekening pribadi Bapak Ibu, itu di dashboard. Masukkan nomor rekening Bapak Ibu di dashboard. Maka komisinya akan masuk ke rekening Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Ibu menjadi leader, rekeningnya tetap satu. Ya, karena posisi leader itu diberikan kepada Bapak Ibu akunnya. Ini akun leader, ya. Jadi Bapak Ibu punya 2 akun ketika telah menjadi leader. Satu akun agent, ya, atas nama Bapak Ibu, satu lagi akun leader. Biasanya kita buatkan akun leader ini atas dengan nama daerah Bapak Ibu, ya, dengan nama daerah. Jadi Bapak Ibu punya 2 akun, ya. Nah, untuk kedua akun ini komisinya yang masuk ke satu rekening Bapak Ibu juga karena yang punya tetap Bapak Ibu. Ya, isikan nomor rekening Bapak Ibu di dashboard. Silakan, ya. Kan ada nih Pak posisinya yang masih agent, belum ada akun leader. Nggak apa-apa, di agent itu sudah bisa mengisi akun rekening banknya, ya. Di posisi agent Bapak Ibu itu sudah bisa, ya, mengisi nomor rekening. Bahkan besok ketika kita launching anggota, itu anggota pun sudah bisa memasukkan nomor rekening banknya di akun dia sendiri, di dashboard dia sendiri. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi agent itu punya rekening bank sendiri. Ya, ketika dia menjadi leader, rekening banknya tidak berubah, ya itu juga yang dipakai. Karena leader itu kan hanya posisi yang didapatkan, hierarki yang naik. Ya, bukan berarti berubah nomor rekeningnya, enggak. Jadi akun agent, akun leader kalau atas nama Bapak Ibu tetap satu rekening bank. Ya, Bu. Sama-sama. Ya, komisinya utuh ya Pak, nggak dipotong oleh leader. Oh, nggak ada. Nah, Bapak Ibu, nah ini kenapa Bu Ngomas itu membuat sistem yang rapi, semua harus masuk ke dalam sistem. Agent harus masuk, Bapak Ibu leader harus daftar di sistem Bu Ngomas supaya tidak minta komisi ke leader dan tidak dipotong-potong. Ini yang sering terjadi di lapangan, dan ini yang tidak kita ingini, ya. Bu Ngomas itu transparan, Bapak Ibu. Semua orang lihat komisinya berapa. Semua orang tahu komisinya berapa. Ya, kita tidak tutup-tutupi. Komisi leader itu kita kasih tahu, komisi agent itu kita kasih tahu, ya. Ada yang komisinya sampai 4 juta, kita kasih tahu. Ya, semuanya kita kasih tahu. Nggak ada yang kita tutup-tutupi. Ya, komisi leadernya sudah kita tetapkan dengan nominal 300 sampai 700 ribu. Ya, tergantung paketnya. Bisa sampai 700 ribu juga. Bahkan mungkin dulu pernah kita buat sampai 1 juta karena memang paketnya mencukupi gitu ya. Oke, baik. Ada lagi nggak ada dipotong Bu ya? Bu Nadira, Bu Nurul Bibik ya yang bertanya. Masih ada pertanyaan? Silakan. Ya, tidak ada dipotong-potong komisinya. Jadi Bapak Ibu, kalau menjadi leader,
itu paket standar untuk berangkat itu Bapak Ibu punya satu grup ya 35 pack itu udah insya Allah pasti berangkat ya karena memang satu pack kalau Bapak Ibu beranggup dan berani dengan timnya yang solid yang 15 orang itu bisa Bapak Ibu buka satu paket ya artinya ada satu orang berangkat free di situ ya sedangkan komisi nggak dipotong tuh 35 orang ya 3,5 juta kali 35 nah itu nggak dipotong-potong Bapak Ibu berangkat sebagai tour leader ya dikasih uang saku lagi ya oleh perusahaan tour leader yang memimpin satu paket itu dikasih uang saku Bapak Ibu berangkatnya sudahlah berangkatnya gratis komisi jemaah yang 35 orang nggak dipotong sama sekali terus dikasih uang saku lagi ya kira-kira seperti itu banyak tim kita yang sudah merasakan itu Bapak Ibu banyak banyak sekali ya ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, tidak terasa dengan jumlah peserta yang 27 orang, tapi antusias Bapak Ibu cukup luar biasa. Terima kasih banyak. Ya, ini memang adalah calon-calon leader, insya Allah. Mudah-mudahan ya, kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu memang, apa namanya, adalah seorang leader yang sanggup membangun tim bersama kami nantinya, insya Allah. Ya, baik. Tidak ada mungkin? Ya, kalau masih ada, kita akan ya, amin. Kalau masih ada silakan hubungi admin ya. Bisa bertanya nanti akan dipandu. Insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Ya, minggu depan akan ada sesi agent basic lagi. Silahkan manfaatkan pertemuan agent basic. Undang agentnya sebanyak mungkin di pertemuan online dan offline. Ya, terutama online ya. Karena itu gampang untuk ini dimanfaatkan. Undang sebanyak mungkin Bapak Ibu ya yang mengejar posisi leader hari ini manfaatkan pertemuan agent basic insya Allah minggu depan dan juga belajar di pertemuan teknis ya pantau terus di grup WhatsApp-nya masing-masing. Oke, Bapak Ibu terima kasih banyak saya ucapkan atas perhatian Bapak Ibu. Saya menghargai perjuangan Bapak Ibu, saya menghargai ikhtiar Bapak Ibu, saya menghargai Bapak Ibu sebagai posisi yang sama dengan kami. Insya Allah Bapak Ibu menjadi leader ya yang berkembang bersama-sama dengan kami. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, manfaatkan sekali lagi pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.